Mari kita membaca bersama-sama dari surah Yakobus pasal keempat. Kita membaca bersama-sama dari ayat ke-7 sampai ayat ke-10. Semua membaca. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu orang yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukalah dan merataplah. Hendaklah tertawan kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah ayat-ayat yang sudah kami baca. Berilah penerangan ke dalam hati kami. Dan hadiahkanlah sesuatu kerendahan yang rela menunggu, rela taat, rela menerima, rela aus untuk menanti firman Tuhan. Firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman yang suci dan yang menyucikan. Firman yang benar dan membawa kami ke dalam kebenaran. Firman yang turun dari surga, merendahkan diri ke dalam dunia. Firman yang dilahirkan di dalam palungan. Firman diwahyukan sebagai kitab suci. Kiranya firman yang hidup betul-betul menggugah kami, sehingga hidup kami bernilai sesuai dengan target yang Tuhan tetapkan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada ayat yang terakhir, kalimat yang kita baca minggu lalu adalah Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan di sini dikatakan Tuhan akan memberikan anugerah lebih banyak daripada apa yang kita minta dan kita nanti. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu rendahkanlah hatimu. Karena Tuhan menentang orang yang hatinya congkak. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang lebih tinggi. Di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang lebih hormat. Karena Dia Allah yang paling tinggi, paling hormat. Saudara-saudara sekalian, manusia hidup menjadi berarti kalau kita masih bisa mendapatkan yang lebih tinggi. Anak-anak tunggu kapannya papa bawa saya pergi. Saya mau pergi ke taman mini. Kalau sudah besar tidak mau taman mini. Bawa saya pergi ke Paris. Karena apa? Sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih hormat, sesuatu yang bernilai, dinanti-nantikan. Itu menjadi sesuatu perasaan berarti. Arti datang daripada masih mendapatkan yang lebih baik. Pengharapan menuju kepada yang lebih bernilai. Menanti-nanti supaya kita bukan dikecewakan, tapi mendapat yang lebih indah, lebih damai, lebih sempurna, lebih tinggi. Ini lumrah. Tidak ada orang terus hidup untuk yang lebih rendah, lebih remeh. Tidak. Kita ingin kita maju. Kita ingin kita sukses. Kita ingin kita menjadi lebih hormat, lebih tinggi, lebih mulia. Nah, keinginan itu justru berlawanan dengan fisik kita. Pada waktu kita makin tinggi, badan kita makin rusak. Betul nggak? Maka anak kecil yang bagus mukanya, pakaiannya itu kisut-kisut. Pada saat dia sudah bisa memakai pakaian yang licin luar biasa, mukanya yang kisut-kisut. Pada waktu kita masih bagus, masih muda, masih ganteng, kita tidak ada uang beli baju yang bagus-bagus. Kita tidak ada uang beli mobil yang bagus-bagus. Waktu kita sudah kaya, sudah beli bagus-bagus mobilnya, luar biasa bagusnya. Orangnya kayak monyet. Inilah manusia. Jadi kita ingin untuk menjadi lebih baik, lebih hormat, lebih punya, lebih nikmat, lebih sukacita. Itu yang menjadi daya tarik kita hidup terus. Dan ini tidak pernah ada pada Tuhan Allah. Allah tidak pernah ada sesuatu yang lebih baik yang diharapkan. Karena Dia tertinggi.
Jadi Allah, ini kalimat tidak boleh ngomong ya. Jadi Allah itu susah. Karena tidak ada sesuatu yang bisa lebih baik untuk menjadikan dia inginkan, dia maju. Tidak ada. Betul gak? Dia paling top. Orang yang paling top, paling sulit dimengerti. Orang yang paling menjadi pemimpin, paling susah dimengerti. Musa pada waktu memimpin, maka dia diberikan petunjuk oleh mertuanya, berorganisasi lebih baik dong. Bentuk 1000 orang, lalu setiap 10 orang ada pimpinannya. Setiap 50 ada pimpinannya. Setiap 100 ada pimpinannya. 100 orang satu pemimpin. 10 pemimpin bertanggung jawab kepada satu pemimpin yang besar. Itu namanya pemimpin untuk 1000 orang. Sesudah itu 1000 orang itu kalau persoalan tidak bisa selesai, pemimpin mereka datang kepada Musa. Dan Musa baru selesaikan. Masa kamu pemimpin Israel duduk di situ sahabat hari mengatur semua pertanyaan, menjawab semua kesulitan sampai mati dah selesai. Oh, Musa diinspirasikan oleh seorang imam kafir, Yetro. Dia mulai membentuk-bentuk. Jadi kalau ada susah, kasih tahu atasan. Kalau ada susah lagi, kasih atasan lagi. Kalau ada susah, kasih atasan lagi. Kalau lebih susah, kasih atas yang terbesar. Dan terbesar kalau ada susah baru datang ke Musa. Dan semua kesulitan seluruh Bani Israel datang kepada Musa. Tapi kalau Musa susah, datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan Allah. Ya dong? Karena dia tertinggi kan. Kalau Tuhan susah datang ke siapa? Nah, ada. Nah, siapa itu pemimpin? Pemimpin adalah kang buntunya kesusahan. Itu pemimpin. Banyak orang ingin, rindu, mimpi, rebut supaya menjadi pemimpin. Tapi dia tidak pernah pikir. Dia harus berada di gang buntu. Di situ menampung semua sampah. Menampung kesusahan. Yang disebut Tuhan Allah adalah yang tertinggi. Yang termulia. Yang terhormat. Sehingga di dalam dia tidak ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih hormat daripada dia. Lalu dia harus mengasihi. Mengasihi apa? Mengasihi yang lebih rendah. Mengasihi yang lebih kurang hormat. Lebih kurang mulia. Kok mungkin ya? Engkau kalau suruh mencintai orang yang tidak mandi. Mencintai orang yang najis. Yang cacat. Yang jelek. Yang sakit. Yang bau. Engkau tidak mau. Engkau ingin kalau bisa mendekati orang yang lebih mulia. Lebih hormat. Lebih bagus. Lebih cantik. Ini lumrah. Tapi itu tidak ada pada Tuhan Allah. Tetapi Allah adalah Allah yang ajaib. Karena justru dari kekal sampai kekal. Dia hanya mencintai yang lebih rendah. Mencintai yang lebih remeh. Yang berdosa, yang najis. Kok bisa ya? Saya tidak ngerti itu. Saya dah habis mengerti. Cinta Allah itu mengapa begitu ajaib. Dia harus mencintai terus menerus. Yang berdosa, yang remeh, yang hina. Itu kekuatan bertahan terus itu dari mana? Oh, dia itu Allah. Itu jawaban. Memang dia Allah. Maka di dalam teologi daripada Jonathan Edwards, dia mengatakan, give the greatest love to the greatest one. And give the lesser love to the lesser one. Berilah cinta yang tertinggi kepada yang tertinggi. Berilah cinta yang rendah kepada yang rendah. Berilah cinta yang terbesar kepada yang terbesar. Berilah cinta yang kurang besar kepada yang tidak besar. Dengan demikian, emosimu itu dikuduskan. Saya 2 tahun yang lalu saya berkhotbah tentang pengkudusan emosi di gereja ini. 14 kali. Tapi pada waktu saya mau ulangi lagi khotbah-khotbah itu di lain tempat. Saya merasa 14 kali tidak cukup. Akhirnya menjadi 36, jadi 42 kali. Setiap tema menjadi 3 kali lebih banyak daripada apa yang saya khotbahkan di sini. Mengenai kasih, saya mengingat Jonathan Edwards yang mengatakan mengapa mengasihi Allah lebih daripada manusia? Karena Allah lebih besar dari manusia. Mengapa mengasihi manusia lebih besar daripada benda? Karena manusia lebih besar daripada benda. Kita sering kacau. Kita sering mencintai benda lebih daripada mencintai manusia. Seorang nyonya ngomel. Saya bikin rusak barangnya, marah-marah. Jadi dia lebih cinta barang dari saya. Suami apa itu? Nah, sering terjadi begitu kan? Jadi dia lebih cinta barang dari saya. Suami apa itu? Nah, sering terjadi begitu kan? Kita mencintai barang lebih daripada orang. Mencintai orang
lebih daripada Allah. Mencintai perkataan orang biasa lebih daripada firman Tuhan. Sehingga di dalam penilaian, peningkatan siapa harus mendapat kasih lebih besar, kita selalu kata. Lalu dia mengatakan, kita mengasihi yang suci, yang lebih tinggi, dengan cinta kasih yang lebih bernilai dan berharga. Itu sepatutnya. Saya 100% setuju apa yang dikatakan oleh Jonathan Edwards. Karena itulah emosi yang bertaraf, emosi yang berklasifikasi. Tetapi seorang bernama Peter Peng yang ada di Tiongkok 60 tahun yang lalu menulis buku mengkritik Jonathan Edwards, dan saya baca. Dia mengatakan kalau menurut teori itu, maka mungkin ada satu hal yang tidak cocok. Yaitu bagaimanakah Allah mengasihi dengan kasih yang terbesar kepada orang dosa yang begitu remeh. Wah, saya digugahkan lagi. Luar biasa. Teolog-teolog yang mempunyai pikiran yang tajam luar biasa. Selalu mesti melir. Selalu memberikan pengilhaman. Selalu memberikan inspirasi kepada kita. Supaya kita memikirkan kebenaran lebih utuh lagi. Saya senang mendapatkan rangsangan, tantangan pikiran. Sehingga kita mikir ulang terus. Transform through reform. Transformasi melalui reformasi. Berubah terus sampai kita lebih dekat dengan kebenaran yang asli dari Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, Tuhan yang tidak ada sasaran lebih tinggi dari Dia. Tidak ada objek lebih hormat dari Dia. Yang tidak ada sesuatu lebih mulia dari Dia. Dia sudah top. Dan dia Allah. Karena dia adalah kebenaran, keindahan, kesucian, keadilan, kebenaran, kebajikan. Itu sendiri yang saya sebut sebagai subjektivitas kebenaran yang berpribadi. Istilah ini belum pernah muncul di buku apapun. The subjectivity of the truth in person. Itu Allah. The eternal subjectivity of the truth in person. Itu Allah. Allah adalah subjektivitasnya kebenaran yang berpribadi secara kekal. Itu namanya Allah. Dia tertinggi, dia top, dia Allah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada dia. Dan dia harus mengasihi. Karena dia itu kasih. Lalu mengasihi siapa? Mengasihi yang lebih rendah. Mengasihi orang berdosa. Yang tidak layak menerima kasih. Konsistensi kasih itu. Kekuatan terus menerus. Dengan kasih yang segar. Dengan kasih yang terus baru. Terus konsisten. Itu kekuatan hanya ada pada Tuhan Allah sendiri. Sulit loh. Untuk kita mencintai yang remeh, yang hina, yang jelek. Yang kurang ajar. Yang melawan kita. Yang berdosa, yang najis. Itu sulit luar biasa. Itu hampir tidak ada kemungkinan. Tapi cinta konsisten, cinta segar, cinta abadi, cinta tidak berubah. Cinta dari Tuhan Allah kepada orang yang terus selama-lamanya lebih rendah dari dia. Itu dijalankan oleh Tuhan Allah. Dan Tuhan mengatakan di sini, rendah hati. Engkau harus rendah hati. Maka ada anugerah yang lebih bagimu. Istilah lebih, istilah melampaui. Ini adalah sifat transendentasi. Allah adalah Allah transenden. Dia lebih tinggi melampaui waktu dan kurunnya. Dia lebih tinggi melampaui tempat dan kurunnya. Karena kurun waktu, kurun tempat itu diciptakan oleh Tuhan Allah. Allah itu transenden. Nah, orang yang mengerti sifat transenden Allah, tetapi mencintai yang rendah, yang remeh, yang najis, yang berdosa, itu baru mengerti apa namanya rendah hati. Rendah hati itu bukan model. Iya, itu bukan model. Itu pir di tubuhmu yang sudah ngepir-ngepir terus. Rendah hati bukan adat. Itu adat Jepang kalau lihat orang mesti begini. Dan itu adat bukan rendah hati. Boleh engkau modelnya rendah hati dan hatinya sombong luar biasa. Mungkin engkau ikut segala adat kelihatan bentuk tubuh sangat rendah. Tapi hatimu congkak luar biasa. Rendah hati bukan menyetujui semua. Itu namanya sikap yes man. Yes, 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 yes. Rendah hati bukan kepura-puraan di dalam kebudayaan.
Peribahasa Tionghoa mengatakan li tuo pi ca. Makin banyak keramah, makin banyak kepalsuan. Makin banyak susila, makin banyak penipuan. Makin banyak semacam pelajaran untuk bagaimana ramah-ramah dengan orang. Makin tidak sesungguhnya sejati daripada hati yang murni. Nah ini mulai di point out, mulai ditunjukkan oleh Lao Tzu di dalam Tao Te Ching. Tao Te Ching mengatakan, 智慧处有道为. Maksudnya makin terpelajar, makin bisa mempura-purakan segala sesuatu. Orang yang makin akademik, mungkin makin tidak sungguh hati. Karena dia sudah belajar, sudah mengetahui. Maka enaknya kalau kita lihat anak kecil. Anak kecil tidak belajar apa-apa. Anak kecil belum pendidikan tinggi. Tapi anak kecil polos. Anak kecil jujur. Tapi tidak benar kan kalau anak kecil terus sudah 50 tahun tetap polos seperti itu. Mau? Orang sudah umur 10 masih seperti kindergarten. Kalau anakmu sampai umur 60 masih kayak kindergarten. Engkau senang. Atau lucu loh. Orang tua kalau lucu itu lucunya tidak lucu. Lucu kalau dia memang kecil itu lucu. Tetapi kepolosan itu mungkin tidak mengikuti engkau terus. Sampai pada engkau sudah berpendidikan tinggi. Sudah mempunyai pengalaman banyak. Tetap murni hatinya. Nah, itu yang dituntut oleh Alkitab. Jikalau engkau tidak kembali seperti anak-anak. Tidak mungkin masuk kerajaan Allah. Amin. Ini perkataan Yesus Kristus. Karena di dalam kerajaan Allah. Orang-orang berada di dalam seperti anak-anak ini. Anak-anak itu tidak bisa terlalu rumit untuk melawan, untuk memalsukan diri. Dan Tuhan berkata rendah hati. Bagaimana kita belajar rendah hati? Makin mengerti kehormatan Tuhan tertinggi dan dia mau mengasihi orang-orang yang paling remeh dengan konsisten dan tidak berubah. Itu cara terbaik untuk belajar rendah hati. Sekali lagi, rendah hati bukan semacam tata krama. Rendah hati bukan semacam adat istiadat. Rendah hati bukan semacam bentuk postur kelihatan rendah hati. Rendah hati bukan semacam kebiasaan yang dipelajari. Saudara-saudara, orang yang belajar perhotelan, orang belajar bagaimana menyambut di restoran, mereka dididik bagaimana senyum, bagaimana ngomong, bagaimana jawab. Kalau tamu ngomongnya kasar, engkau jawabnya sekaligus kasar, silakan pulang kampung. Kalau tamunya ngomongnya kasar, engkau jawabnya halus, engkau naik gaji. Tetapi itu bukan karena mereka sungguh-sungguh begitu rendah. Karena mereka dilatih supaya gajinya tetap. Supaya dapat profesi. Itu bukan rendah hati sesungguhnya. Saya 30 tahun yang lalu pertama kali khotbah di Taiwan. Masuk restoran. Melihat orang-orang yang berdiri di muka pintu itu. Cara menyambut tamunya itu sampai saya mau muntah. Mereka mengatakan, kalau engkau keluar, mereka mengatakan, "Xie Guang Lin, Hoan Ning Zai Lai." Maksudnya, terima kasih atas kedatangannya. Dan selamat kembali lagi ke restoran kami. Bagus kan? Ya, bikin orang yang makan itu rasa, aduh, waktu keluar kok diantar dengan baik. Lalu diharapkan kembali lagi. Apalagi kalau senyumnya bagus, ya lain kali datang lagi dong. Mal sedikit lupakan dulu, begitu ya. Tetapi lalu saya lihat restoran satu, restoran sama nadanya. Saya panggil, iya celek. Jadi seperti gini loh. Terima kasih, datang lagi, begitu ya. Jadi itu karena bukan keluar dari kesungguhan, maka ingin muntah lihat itu. Kalau saya pikir besok kalau anak saya besar menjadi orang sebegini, saya tempeling dia. Kalau bilang terima kasih, silakan datang lagi. Maka kalau engkau lihat orang Indonesia, kalau ngomong terima kasih, silakan datang lagi. Atau dibicarakan di kapal terbang, atau di restoran. Selalu kesungguhan itu menjadi tanda keindahan orang Indonesia. Orang Indonesia alamiah. Tapi orang-orang Taiwan yang belajar seperti Jepang, sudah ditiru caranya. Gini itu. Itu kepalsuan seperti dipasang pir-pir di mana gitu. Gitu ya. Tidak alamiah, saudara-saudara. Tuhan berkata, pir-pir di mana gitu. Gitu ya. Tidak alamiah, saudara-saudara.
Tuhan berkata, rendahlah hati. Yang mengatakan rendahlah hati adalah Tuhan yang paling rendah hati. Jangan kira orang berkedudukan tinggi pasti sombong. Jangan kira orang yang kaya atau pakai pakaian yang bagus sekali pasti kaya. Ada orang sengaja bikin kotor supaya orang kira dia miskin. Gendeng itu. Ada orang barang semua dah cuci supaya kelihatan antik. Gendeng itu. Antik dah tentu banyak debu. Yang ada debu itu sampah, bukan antik. Orang yang miskin dah tentu dia tidak sombong. Orang yang kaya dah tentu dia tidak rendah hati. Kita mesti lihat sampai hatinya. Tuhan yang mengatakan rendahkanlah hati. Dia berhak. Karena dia sendiri paling rendah hati. Kalau Tuhan tidak rendah hati, bagaimana bisa terus mencintai orang yang lebih rendah dari dia? Kalau Tuhan tidak rendah hati, bagaimana mau turun dan lahir di palungan? Kalau Tuhan tidak rendah hati, kenapa mau duduk di sebelah orang berdosa dan berkata, anak manusia, kawan pemungut cukai dan kawan orang berdosa. Jika Tuhan tidak rendah hati, kenapa mau dicambuk, mau dipaku di atas salib tanpa melawan, membantah dan mengatakan kalimat untuk menghakimi manusia? Dia rendah hati dan dia menjanjikan kalau engkau rendah hati, engkau akan mendapatkan anugerah lebih banyak. Kalimat ini sangat mempengaruhi saya semenjak kira-kira 30 tahun yang lalu. There is some more grace for you if you are humble. Ini selalu menegur, selalu di hati saya menjadi satu peringatan. Apakah sudah cukup rendah hati? Allah ada anugerah lebih. Allah ada anugerah lebih. Saudara-saudara, saya ambil lagi satu kali contoh. Kenapa sudah berapa bulan tidak ada penerobosan? Sulit atur sampai parkir itu cukup. Dan tempat-tempat sudah dihitung sama arsitek yang sangat pintar di Jakarta. Company yang paling besar sudah bikin tidak ada jalannya. Mengapa 3 hari yang lalu pagi-pagi bangun rasa satu engkel yang dirubah sedikit. Betul-betul cari 45. Itu akhirnya kerja 2 hari. Dapat kira-kira 80 sampai 90 tempat. Dan satu mobil itu memakai kira-kira lebih daripada 20 meter. Ini sesuatu anugerah Tuhan lebih. Lebih karena apa? Kita tidak menganggap kita diri pintar. Saudara-saudara, di dalam desain segala sesuatu, saya tidak ada modal apa. Cuma ada satu. Mau robah. Kalau bisa lebih baik, robah. Sampai yang terbaik. Nah itu memeras pikiran itu dah habis-habis. Saya bertanya berapa kali sama arsitek kita. Orang lain mau kerja begini. Tidak ada orang mau kerja seperti ini. Semua orang yang pakai standar. Berapa meter semua selesai. Sudah. Lalu karep yang lain. Siapa mau terus nongkrong untuk satu proyek itu dah habis-habis pikirnya. Saya rasa diri tidak pintar. Kita minta Tuhan kasih. Dan janji Tuhan, dia memberi anugerah lebih kepada orang yang rendah hati. Saudara-saudara sekalian, jangan memuaskan diri. Jangan menganggap diri pintar. Kadang-kadang saya kalau tanya kepada pemuda-pemudi, bagaimana menurut engkau ini nih? Nah mereka yang paling cepat jawab, itu saya perhatikan. Sikap dia memang begini. Semua ada jawaban. Kenapa gini? Oh gini. Kelihatan pintar. Tapi jawaban itu sudah menjadi keyakinan dia yang tidak mau dirubah. Maka orang itu kaku sampai mati. Gak bisa maju. Tapi kalau orang muda menjawab, mungkin tidak kira-kira ini. Tapi ada unsur yang saya tidak tahu. Saya tahu itu orang rendah hati. Jadi orang rendah hati adalah orang yang tidak terlalu confident. Dia sudah ngerti semua. Orang rendah hati adalah orang yang selalu merasa makin mungkin masih ada kemungkinan dia perlu dikoreksi. Nah sikap itu harus ada. Leave some blank spot. Sediakan sesuatu peluangan supaya Tuhan kerja di dalam merubah kita. Mengapa banyak orang pelayanan seperti giat sekali tapi tidak ada hasil besar? Karena dia terus menganggap dia sudah melayani. Dia anggap dia sudah kerja. Dia menganggap cara dia kerja sudah sama sekali benar. Dan dia tidak mau dikoreksi. Akhirnya dia maju. Saudara-saudara, Yakobus pernah berkata kepada kita, dengar cepat-cepat, bicara pelan-pelan. Saya terapkan ini.
Dengar khotbah sebanyak-banyak. Jangan terlalu cepat berkhotbah. Semua orang terlalu cepat, terlalu suka cepat-cepat melayani. Selalu pelayanan tidak beres. Dan dia sudah ada pengalaman pelayan diterima, dia menjadi sombong. Karena yang dengar saya banyak, saya pasti benar. Saya diterima sini sampai baik, dia tidak mau dikoreksi lagi.